Mereka bisa beli apapun yang mereka miliki karena semua barang menurut mereka murah banget. Hai, welcome back to NFT, ngobrolin firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan adalah satu-satunya kebenaran yang akan memerdekakan setiap kita. The truth will set you free. Dan kali ini kita akan membahas suatu tema yang lagi viral banget, yaitu cuan. Kenapa viral banget? Karena di sosial media kita bisa melihat banyak orang berlomba-lomba untuk menjadi crazy rich. Mereka flexing kekayaan mereka pamer apa yang mereka punya. Mereka bisa beli apapun yang mereka miliki karena semua barang menurut mereka murah banget. Dan setiap hari mereka ngomong ini adalah tentang cuan. Sebenarnya boleh nggak sih kita cari cuan? Nah, sebelum kita cari cuan, sebelum kita cari uang, kita harus mengerti dulu nih prinsip kebenaran firman Tuhan tentang keuangan. Apa yang firman Tuhan katakan tentang keuangan? Kita akan membahas 4 ayat kebenaran firman Tuhan yang membahas tentang keuangan. Yang pertama, kita bisa melihat di 1 Timotius 6 ayat 7 sampai dengan yang ke-10. Firman Tuhan katakan, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Firman Tuhan katakan bahwa kita tidak membawa suatu apapun ketika kita lahir ke dunia. Kita juga nggak bawa apa-apa ketika Tuhan panggil kita untuk kembali ke surga. Jadi selama hidup kita cukupkan diri kita dengan apa yang Tuhan berikan. Ada orang-orang yang ingin kaya nih, kata Alkitab. Orang-orang yang ingin kaya terjatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Mereka terjerat ke dalam berbagai-bagai hawa nafsu yang hampa dan mencelakakan, dan yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan. Ayat berikutnya, firman Tuhan katakan, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Firman Tuhan katakan untuk kita jangan cinta sama uang. Akar kejahatan adalah cinta uang. Cari uang boleh, cari cuan boleh, tapi jangan cinta sama uang. Cinta berbicara tentang hati. Ketika kita menaruh uang di hati kita bisa melakukan segala cara untuk mengejar uang karena kita cinta uang. Orang bijak menaruh uang di pikirannya, bukan di hatinya. Jadi kita jangan jadi jahat karena kita cinta sama uang. Hari-hari ini kita bisa melihat suatu kasus yang viral, di mana afiliator investasi, mereka menipu banyak orang dengan flexing kekayaan dan mengajak orang untuk ikutan investasi. Ternyata investasinya bodong, bikin orang rugi, dan endingnya mereka berakhir di balik jeruji besi. Jadi kita harus benar-benar hati-hati ketika kita mencari uang. Jangan kita menjadi cinta uang. Yang kedua, ketika kita mencari uang, jangan menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Cari uang boleh, tapi tetap beriman percaya kepada Tuhan. Dan jangan jadi orang jahat dengan menipu banyak orang, melakukan hal-hal yang gak sesuai dengan firman Tuhan hanya untuk mencari uang. Ralph Waldo Emerson juga mengatakan, money often costs too much. Jangan lupa ketika kita mengejar uang ada biaya yang harus kita tukar dengan uang. Kita bisa mendapatkan uang, tapi kita juga bisa kehilangan waktu kita bersama keluarga, waktu kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Kita bisa mengejar uang, tapi kita juga kehilangan kesehatan kita, bahkan ketenangan dalam hidup kita. Ada orang yang bahkan cari uang, mereka sampai meninggalkan Tuhan. Makanya ayat ini menekankan bahwa banyak orang memburu uang, menyimpang dari iman mereka. Jadi jangan jual Tuhanmu hanya untuk mencari uang. Yang kedua, firman Tuhan katakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain. Dan ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ini berbicara tentang prioritas. Apa yang kita utamakan dalam kehidupan kita. Kamu gak bisa bilang kamu cinta Tuhan, tapi kami juga cinta uang.
Cek lagi diri kita, cek lagi prioritas kita. Apakah ketika kita bangun pagi, kita memprioritaskan Tuhan, atau pagi-pagi kita bangun udah sibuk langsung cari uang? Francis Bacon mengatakan, money is a great servant, but a bad master. Apakah selama ini kamu sibuk mencari uang dan kamu jadi diperhamba sama uang? Cek lagi diri kita, cek lagi prioritas kita. Apakah kita selama ini mendahulukan uang atau mendahulukan Tuhan dalam kehidupan kita? Firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi, utamakan Tuhan dalam hidup kita. Pasti Tuhan yang akan memelihara kehidupan kita. Yang ketiga, firman Tuhan katakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Firman Tuhan mengingatkan bahwa berkat yang kita punya, harta yang kita punya, semuanya berasal dari Tuhan. Pekerjaan kita, usaha kita, koneksi kita, orang-orang yang memberikan kita uang, di mana kita mendapatkan uang, itu semuanya hanya saluran. Jangan fokus ke salurannya, tapi fokus kepada sumber berkatnya, yaitu Tuhan. Jadi, jangan ketika kita mencari uang, bahkan kita melupakan sumbernya, yaitu Tuhan itu sendiri. Yang kedua dikatakan, berkat yang datangnya dari Tuhan tidak membawa kesusahan dalam hidup kita. Jadi kita harus cek nih, selama ini kita mendapatkan berkat, kita benar-benar jujur nggak untuk dapetinnya? Kita dapetinnya dengan nipu orang atau enggak? Karena itu akan membawa kesusahan dalam hidup kita. Jangan sampai kita punya uang banyak, tapi kita lagi ada di penjara. Jangan sampai kita punya uang banyak, tapi keluarga kita berantakan. Karena berkat yang dari Tuhan tidak membawa kesusahan di dalamnya. Jadi kita cek lagi nih, benar nggak sih cara kita cari uang selama ini? Apakah kita cari uang with God's way or our own way? Yang terakhir, ini penting banget. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. At the end, kita harus tahu, kita harus ingat lagi, tujuan kita hidup tuh apa sih? Tujuan hidup kita tuh bukan cuma sekedar cari uang. Tapi firman Tuhan ingetin lagi nih, bahwa tujuan kita hidup adalah untuk mengumpulkan harta kita di sorga. Selama kita hidup, ini adalah masa persiapan kita sebenarnya. Persiapan untuk apa? Persiapan untuk hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Kalau kita fokus sama hal-hal yang duniawi, setiap hari hanya fokus cari uang, sampai kita nggak cari Tuhan, itu bahaya banget. Ingat, tujuan kita hidup adalah untuk kembali kepada Tuhan. Harta yang sesungguhnya adalah harta yang di sorga. Carilah apa yang kekal, jangan cari apa yang sementara. Jangan sibuk cari uang, tapi kita lupa tujuan hidup kita adalah untuk mengumpulkan harta di sorga, untuk kembali kepada Tuhan. Jadi jangan pernah lupakan Tuhan ketika kita lagi sibuk mencari uang. So, pikirkan lagi, apakah tujuan hidup kamu selama ini hanya untuk mencari uang, atau kamu siapin hidup kamu untuk hidup kekal dalam kerajaan surga? Demikian NFT kali ini, semoga bisa jadi berkat bagi setiap kamu yang menontonnya. Tuhan Yesus memberkati.